Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in amma ba'. Pada kesempatan kali ini kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat dan kurnia, sehingga dengan nikmat tersebut kita gunakan dengan sebaik-baiknya, lalu untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita akan berteruh junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau lah yang harus kita contoh suri tauladannya, sehingga kita nanti mendapatkan syafaat di yaumil akhir, dan wajah kita sepatasnya untuk mengucapkan sepotong doa, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun yang sama saya hormati dan yang saya memuliakan Ibu dosen pengantar akuntansi Bu Arina Francisca SEMM. Di sini sebelum saya melanjutkan ke materi, pembahasan materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Alfi Abdullah dengan NIM 2412060001. Saya kuliah di UIN Imam Bonjol Padang. Saya mengambil jurusan manajemen haji dan umroh di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Izinkan saya membahas materi pengantar akuntansi yang berjudul aset tetap. Aset tetap adalah sumber daya yang berwujud yang dimiliki perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan operasional jangka panjang lebih dari 1 tahun dan tidak dimaksudkan untuk dijual kembali dalam siklus usaha normal. Konsep utama umur ekonomis, perkiraan masa manfaat aset, dan yang kedua harga perolehan atau disebut cost, harga perolehan. Semua biaya yang dikeluarkan sampai aset siap dipakai, harga beli, transport atau instalasi, dan lain-lain. Yang ketiga penyusutan, alokasi harga perolehan secara sistematis selama umur ekonomis. Yang keempat nilai buku, harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Yang kelima revaluasi atau opsional, penyusunan nilai buku ke nilai wajar bila terjadi perubahan signifikan. Adapun tujuan dan fungsi, akuntansi mencatat, mengukur dan melaporkan nilai laporan, nilai aset secara akurat dalam nilai laporan. Yang kedua manajemen, membantu perencanaan penggantian aset, pengendalian biaya, dan penilaian kinerja. Yang ketiga kepatuhan, memenuhi standar akuntansi dan peraturan perpajakan. Unsur-unsur pentingnya, yang pertama klasifikasi seperti tanah, bangunan atau mesin atau kendaraan dan peralatan. Yang kedua pengakuan awal atau cost tadi. Yang ketiga metode penyusutan, garis lurus, saldo menurun, dan unit produksi. Yang keempat akumulasi penyusutan, kontra sampai akumulasi. Yang kelima penghapusan, penjualan tukar dan rusak. Kita jualkan atau barang itu rusak, atau kita tukarkan barang itu rusak, atau itu yang tiga itu. Yang adapun penjelasan singkat dan sistematis. Yang pertama pengakuan, ketika aset diterima catat pada nilai kos. Dan kedua penyusutan, alokasikan kos selama umur ekonomis dengan metode yang dipilih. Yang ketiga pencatatan, setiap akhir periode debit beban penyusutan dan kredit akumulasi penyusutan. Yang keempat penilaian, bila diperlukan lakukan revaluasi selungganya masuk ke ekuitas. Baru yang kelima penghapusan, saat aset tidak lagi dipakai atau hapus nilai buku dan akumulasi penyusutannya, catat selisihnya sebagai keuntungan atau kerugian. Contohnya pembelian dan penyusutan garis lurus. Soal pertama dari saya ialah PT Maju membeli mesin. PT Maju membeli mesin. Produksi harga 100 juta. Produksi seharga 120 juta. Pada 1 Januari 2024, biaya pengiriman dan instalasi Rp 10 juta. Umur ekonomis diperkirakan 5 tahun.
Buat jurnal pada tanggal pembelian dan jurnal penyusunan per 31 Desember 2024. Penyelesaiannya, kita catat dulu kosnya. Kosnya itu 120 juta tambah 10 juta sama dengan 130 juta. Baru kita lihat lagi penyusunan tahunannya. Contoh, kos tambah nilai residu bagi umur. Contoh, tadi kosnya 130 juta. Kita kurangkan 10 juta, baru kita bagi 5 tahun. 5 tahun. Jadi 24 juta 24 juta hasilnya. Nah, jurnal 1 Januari 2024, debit mesin, aset tetap atau aset tetap 130 juta. Kreditnya tetap, kreditnya kas 130 juta juga. Jurnal 31 Desember 2024, debit beban penyusutan atau mesin Rp 24 juta juga. Kredit akumulasi penyusutan. Mesinnya sampai mesin 24 juta juga. Baru baru kesimpulannya, aset tetap merupakan komponen penting dalam neraca yang memerlukan pengakuan dan penyusutan dan pengendalian yang tetap dengan mencatat sesuai prinsip-prinsip debit kredit serta memilih metode penyusutan yang konsisten, beban periodik secara akurat dan mengambil keputusan manajemen yang lebih baik. Mungkin sekian, saya Alfibullah, NIM 2412060001. Saya kuliah di Imam Bonjol Padang dengan jurusan manajemen haji umroh, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Izin mengundur diri. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan jangannya mohon diberi maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.